Selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Apa kabarnya nak pada pagi hari ini? Ibu harap anak-anak ibu guru dan serta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah anak-anak ibu, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bidang studi PPKN dan dengan topik hak dan kewajiban menggunakan sumber energi. Nah anak-anak ibu, mohon disimak ya penjelasan ibu guru pada hari ini agar kamu mengetahui apa itu hak dan kewajibanmu dalam menggunakan sumber energi. Oke anak-anak ibu, mari belajar. Nah anak-anak ibu, coba perhatikan gambar berikut ini. Anak ini menggunakan energi dengan tidak hemat. Dia memboros-boroskan energi yang ada, seperti menyalakan lampu, menyalakan televisi walaupun tidak digunakan, menyalakan keran air, serta menyalakan radio. Nah, ini adalah contoh anak yang tidak patut ditiru karena dia telah membuang-buang energi. Berperilaku boros berarti kita tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati ini. Kita harus menegur dan memberi saran yang baik apabila melihat seseorang melakukan pemborosan. Seperti pada gambar yang tadi kena. Nah itu harus ditegur. Karena kalau kita sudah mulai boros dari sekarang menggunakan energi, untuk kedepannya mungkin kita tidak akan bisa menggunakan energi lagi. Nah, maka dari itu kamu harus tahu hak dan kewajibanmu dalam menggunakan sumber energi dan energi-energi yang ada di sekelilingmu. Nah, anak-anak ibu, beberapa contoh hak yang kita peroleh berkaitan dengan energi itu antara lain: 1. Menggunakan air bersih. 2. Memanfaatkan listrik. 3. Memanfaatkan bahan bakar minyak. Yang 4. Menikmati udara yang segar. Yang 5, menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman. Inilah merupakan hak yang kita peroleh dengan berkaitan dengan energi. Nah hak ini kan artinya yang kita peroleh atau yang kita dapatkan. Nah itu ya nak ya. Maka penting bagi kita untuk menggunakan hak-hak kita ini dengan sebaiknya. Tidak boleh boros dan tidak boleh serakah. Nah, untuk mendapatkan udara segar, maka kita perlu menanam pohon dan menjaga pohon yang telah tumbuh. Nah, berikut ini beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan berkaitan dengan energi. Tadi sudah kita bahas hak dan sekarang kita bahas kewajibannya. Nah, yang pertama, menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, ayo naik sepeda, sehat dan hemat BBM. Nah, kalau misalnya kita menggunakan sepeda, kita akan menghemat bahan bakar minyak dan kita juga semakin sehat. Nah, bisa juga kalau misalnya anak ibu pergi keluar tidak terlalu jauh, maka kita bisa juga berjalan kaki. Karena berjalan kaki juga dapat menyehatkan tubuh kita ya. Nah, yang kedua adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, ini juga kewajiban kita karena kita sudah mendapatkan udara yang segar serta lingkungan yang bersih, maka kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita agar lingkungan kita selalu bersih dan terhindar dari penyakit. Nah, yang ketiga berikutnya adalah mematikan lampu pada siang hari. Nah, ini dia ya nak ya. Kalau misalnya kita menggunakan listrik dengan bijak, maka listrik mungkin akan bisa kita dapat gunakan dengan jangka waktu yang panjang. Nah, kalau kita menghemat listrik pada siang hari, maka kita juga menjaga lingkungan kita. Nah, jadi kalau siang hari kan ada matahari yang menyinari bumi kita, jadi kita tidak kegelapan. Nah, penting bagi kita untuk mematikan lampu. Nah, anak-anak ibu, hemat adalah sikap yang sesuai pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah, sikap pemborosan perlu dihindari untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
Penghematan harus sudah diterapkan mulai dari lingkungan keluarga. Nah, penghematan juga perlu adanya kerjasama. Kerjasama diperlukan antara semua anggota keluarga. Kamu bekerja sama dan berkewajiban untuk saling mengingatkan. Jika ada kesalahan, kamu berhak mendapatkan saran. Dan saran yang diberikan wajib untuk dilakukan. Oke ya nak ya. Nah, untuk kesimpulan kita hari ini, alam telah menyediakan segalanya untuk kebutuhan hidup manusia. Berbagai kegiatan manusia yang bertujuan ingin menguasai sumber daya alam menyebabkan keseimbangan ekosistem menjadi rusak. Eksploitasi bahan bakar besar-besaran mengakibatkan kelangkaan bahan bakar. Untuk itu, kamu sebagai generasi pemuda, penerus bangsa, harus peduli terhadap lingkungan. Belajarlah yang rajin agar suatu saat kamu dapat menemukan inovasi-inovasi baru serta sumber energi alternatif yang berguna untuk kepentingan manusia dan lingkungan. Oke anak-anak ibu yang terkasih, nah cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk tugasnya, anak-anak ibu bisa buka buku LKS-nya halaman 98 bagian bawah. Nah di situ ada hak dan kewajiban. Nah coba anak-anak ibu tuliskan hak dan kewajibanmu yang berkaitan dengan sumber energi. Nah minimal ada 5 ya nak. Nah tugas ini ditulis di buku tulismu dengan membuat tabel seperti pada halaman 98. Oke ya anak-anak ibu, tetap semangat untuk belajar nak. Walaupun kita di rumah saja, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Salam jumpa untuk kita semua. Dadah.